Hai, perkenalkan nama saya Yuliana Kacun, NIM 22104175990. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Adi tentang storytelling, pesan dan kesan selama mengikuti mata kuliah Pak Adi. Selamat menyaksikan. Judul cerita, Mimpi Buruk atau Mimpi Baik, cerita dari dunia analisis. Di sebuah dunia paralel bernama Kampus Verti semester tua, hiduplah seorang mahasiswa bernama Andi. Bukan nama sebenarnya, karena ini tentang kamu yang terjebak di antara kenyataan, tugas, dan Google Scholar. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Adegan 1, pertemuan pertama. Andi duduk di kelas online, wajah masih ngantuk, kopi belum menyentuh bibir. Pak Adi dengan penuh wibawa. Selamat datang di mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Di sini kita tidak hanya melihat peluang dan ancaman, tapi juga menganalisis kekuatan dan kelemahan, termasuk kelemahan sinyal kalian. Andi dalam hati, lingkungan bisnis maksudnya suhu ruangan, kantor, jenis AC yang dipakai. Suatu malam, Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadahnya, berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Menggenggamku menadahnya. Gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadahnya. Adegan kedua, pencerahan dan kegelapan. Beberapa minggu kemudian, Andi mulai tersadar bahwa analisis lingkungan bisnis bukan soal cuaca di kantor, tapi Andi berteriak di kamar, "Wow, suap pastel, aku bahkan belum selesai memahami suap, tapi sudah dicek copy paste kayak ayam disuapi biji jagung." Chat grup kelas meledak. Teman, kalian mengerti maksud Pak Adi soal dampak geopolitik ke industri tahu bulat? Teman yang lain, tunggu, tahu bulat ada industrinya. Ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerbak kopi dangdut, di asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama,
Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Adegan ketiga, tugas presentasi yang legendaris. Andi, jadi menurut analisis kami, jika tren konsumsi kopi terus meningkat, maka peluang bisnis warung kopi naik. Tapi kalau harga gula naik, maka Pak Adi tersenyum tipis. Bagus, tapi coba pikir lebih dalam. Apa dampaknya jika terjadi invasi alien terhadap tren konsumsi kopi nasional? Andi dalam hati, Pak Adi visioner banget. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, sakitnya tuh di sini pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Teganya hatimu permainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku, di depan mataku kau sedang bercumbu. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, sakitnya tuh di sini pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Sakit, sakitnya tuh di sini, sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Adegan 4, ujian akhir. Andi mimpi aneh. Malam sebelum ujian, Pak Adi muncul sebagai karakter Marvel, lengkap dengan jas dan pinpoint ajaib. Pak Adi dalam mimpi, Andi, ingat, lingkungan bisnis itu seperti cuaca, bisa berubah tiba-tiba, tapi kamu harus jadi analisis, bukan hanya penonton. Andi, apakah ini ujian kehidupan atau cuma UAS biasa? Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang, lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, sayang janganlah kau waton seram, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh, terpuji, terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Untuk siji solusinya pergi ke mbah dukun saja langgan ambat. Dah saya butuh cinta jikalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jaran goyang jodohnya. Syarat penting dilakoni nang cukup, mestilah sebuktikan sendiri. Dudu dan dudiku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jaran goyang menunggumu. Apa dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang, lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, janganlah kau waton serang, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam, semar mesem. Adegan kelima. Kesimpulan, Andi duduk sendiri di bangku kampus, memandang ke langit. Suara hati Andi. Dari Pak Adi, aku belajar bahwa dunia bisnis tidak pernah diam. Setiap keputusan harus dilandasi data. Bukan hanya rasa analisis, bukan cuma teori, itu bekal masa depan. Dan meskipun tugasnya kadang bikin pengen pindah ke hutan dan buka warung kelapa muda, tapi ilmu dan cara berpikir kritis yang biasa diajari Pak Adi akan tetap kuingat.
Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, luarlah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiran pun jadi tenang. Goyang nasi Padang pakai sambal rendang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang, karena ketagihan maunya terus digoyang. Dan begitulah kisah Andi di mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Antara absurd dan tercerahkan, antara stres dan tertawa. Tapi satu hal pasti, Pak Adi bukan dosen biasa. Dia adalah maestro analisis. Tamat. Bye-bye. Terima kasih.